Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Menurut Siswanto, pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dan kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan adalah keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang struktur atau yang muncul berulang-ulang, sedangkan keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun. Kemudian, berdasarkan pada jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak seharusnya dipusatkan pada keputusan yang tidak terprogram, sedangkan manajemen jenjang pertama seharusnya diperhatikan keputusan yang diprogram. Adapun gambaran macam-macam keputusan dalam manajemen. Jenis keputusannya misalkan terprogram. Masalahnya yang sering muncul adalah masalah yang berulang dan rutin, dilakukan dengan prosedurnya melalui aturan-aturan, prosedur operasi, dan kebijakan. Sebagai contoh adalah penetapan gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan barang persediaan. Kemudian jenis keputusan yang kedua adalah tidak terprogram. Masalah yang sering dihadapi adalah kompleks dan baru. Prosedur yang digunakan adalah kreativitas pemecahan masalah. Contoh dari keputusan yang tidak terprogram adalah penanganan masalah. Kemudian, tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Simon mengajukan beberapa model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Model tersebut memuat 3 tahapan pokok, yaitu penelitian ataupun riset, desain ataupun perencanaan, dan yang ketiga adalah pemilihan. Penelitian di sini mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah dari penelitian diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada pada lingkungannya. Kemudian, setelah dilakukan riset, lalu seorang manajer harus merancang sebuah keputusan dengan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Setelah manajer menetapkan perencanaan atau mendesain model pengambilan keputusan, maka manajer harus memilih berbagai alternatif pengambilan keputusan yang ada guna menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan alternatif yang ada. Setelah menetapkan arah tindakan tersebut, maka keputusan tersebut dapat ditentukan dan dilaksanakan. Kemudian, proses pengambilan keputusan juga ada beberapa tahapan. Hal itu dikemukakan oleh Gibson yang mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan secara keseluruhan terdiri atas 7 tahapan, yaitu penetapan tujuan dan sasaran spesifik serta pengukurannya,
Yang kedua adalah identifikasi permasalahan. Tahap yang ketiga adalah pengembangan alternatif. Tahap keempat adalah evaluasi alternatif. Tahap kelima adalah seleksi alternatif. Tahap keenam adalah implementasi keputusan. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan evaluasi. Apabila keseluruhan tahapan ini ada suatu permasalahan, maka proses pengambilan keputusan harus ditinjau kembali dari setiap langkah-langkah proses pengambilan keputusan tersebut. Beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi pada tahap identifikasi adalah penyimpangan kerja, masukan atau kritikan orang lain, dan lingkungan. Penyimpangan kinerja muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba dengan beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai contoh adalah meningkatnya perputaran karyawan, tingkat absensi yang meningkat, dan banyaknya produk yang rusak. Masukan ataupun kritikan orang lain merupakan tindakan orang di luar organisasi yang dapat menjadi petunjuk adanya permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya adalah pelanggan yang tidak puas dan serikat buruh yang memberikan keluhan terhadap organisasi. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan dapat memberi informasi masalah melalui berbagai cara. Misalkan adalah pesaing yang sukses dalam meluncurkan produk baru sehingga menjadi pesaing produk organisasi yang akhirnya dapat muncul suatu permasalahan. Tipe-tipe masalah. Adapun tipe-tipe masalah yang ada dalam organisasi terdiri dari masalah struktur, masalah tidak terstruktur, dan masalah menghadapi krisis. Masalah terstruktur adalah masalah yang pada umumnya jelas informasi yang dibutuhkan dan dapat diselesaikan. Masalah tidak struktur adalah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru atau tidak terduga. Sedangkan masalah menghadapi krisis yaitu masalah yang tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Namun, ketiga masalah ini harus dapat diselesaikan oleh organisasi agar proses pengambilan keputusan dapat cepat dan tepat dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Gaya pengambilan keputusan. Secara umum, gaya pengambilan keputusan terdiri dari 1. Manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. 2. Manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan. 3. Manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual dan mendapat gagasan serta saran-saran tanpa melibatkan para bawahan sebagai suatu kelompok. 4. Manajer membicarakan situasi keperluan dengan para bawahan sebagai suatu konferensi atau pertemuan kelompok. 5. Manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok tersebut
menyusun serta menilai berbagai alternatif yang ada. Ada 3 pendekatan manajer dalam menghadapi masalah yang ada dalam suatu organisasi. Salah satu pandangan mengenai gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa 3 cara tersebut meliputi menghindari masalah, menyelesaikan masalah, dan mencari masalah. Menghindari masalah adalah mengabaikan informasi yang menunjuk kepada sebuah masalah. Sifat ini adalah tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Kemudian, penyelesaian masalah merupakan percobaan untuk menyelesaikan masalah dan reaktif terhadap masalah yang timbul. Yang ketiga adalah mencari masalah ataupun pencarian masalah, merupakan keaktifan dalam mencari masalah-masalah guna diselesaikan bersama-sama dalam organisasi. Kemudian, ada 4 gaya pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Robin dan De Kenso, meliputi gaya direktif, gaya analitis, gaya perilaku, dan gaya konseptual. Gaya direktif memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Gaya analitis mempunyai jauh lebih banyak toleransi sebagai ketidakjelasan daripada jenis direktif. Gaya perilaku yaitu bekerja sama dengan orang lain, menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah, dan rela menerima saran dari orang lain. Gaya konseptual yaitu cenderung amat luas dalam pandangan manajerial dan akan banyak melihat banyak alternatif yang ada. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan. Menurut Davis, kerangka kerja untuk pengambilan keputusan meliputi sistem pengambilan keputusan, pengetahuan mengenai keluaran, tanggapan keputusan, deskripsi mengenai pengambilan keputusan, kriteria untuk pengambilan keputusan, dan relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Kerangka kerja dan konsep yang pertama adalah sistem pengambilan keputusan. Merupakan suatu cara atau prosedur tertentu ketika suatu keputusan diambil oleh manajer yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Sistem pengambilan keputusan di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah sistem keputusan terbuka dan sistem keputusan tertutup. Sistem pengambilan keputusan terbuka memandang suatu keputusan berada dalam suatu lingkaran yang kompleks dan sebagian tidak diketahui. Keputusan ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan. Contohnya adalah kenaikan harga produk. Sistem pengambilan keputusan yang kedua adalah sistem keputusan tertutup. Sistem keputusan tertutup menganggap bahwa suatu keputusan dipisah dari suatu masukan yang tidak diketahui
dari lingkungannya. Manajer mengetahui seluruh alternatif dan keluaran yang ada pada sistem ini. Contohnya adalah sistem absensi karyawan. Kemudian, kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan yang kedua adalah pengetahuan mengenai keluaran. Merupakan suatu keluaran yang menentukan mengenai hal-hal yang terjadi jika suatu arah tindakan sudah ditentukan, meliputi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kepastian merupakan pengetahuan yang akurat dan lengkap mengenai keluaran setiap alternatif. Biasanya, untuk satu alternatif hanya ada satu keluaran. Misalnya adalah manajer saat ini dihadapi pada 3 alternatif, yaitu yang mempunyai nilai kemungkinan, nilai keluaran, dan nilai yang diharapkan. Jadi, manajer harus memilih satu dari 3 alternatif yang ada tersebut. Kemudian, resiko adalah keluaran yang mungkin timbul dapat dilekatkan pada setiap keluaran. Misalkan, manajer sudah menetapkan suatu harga, pasti akan ada resiko yang timbul, baik dalam internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian, ketidakpastian merupakan beberapa keluaran yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi tetapi tidak ada kepastian. Misalkan, keluaran yang bersifat abstrak, yang berkaitan dengan regulasi dari pemerintahan. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan yang ketiga adalah tanggapan keputusan. Tanggapan keputusan merupakan kemampuan organisasi dalam mengadakan rencana atas proses pengambilan keputusan. Tanggapan keputusan ada 2 macam, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat norma atau prosedur keputusan. Sedangkan keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan yang keempat adalah deskripsi mengenai pengambilan keputusan. Deskripsi ini terdapat 2 model, yaitu model normatif dan model deskriptif. Model normatif digunakan manajer dalam mengambil sekelompok keputusan. Contohnya adalah penganggaran modal. Sedangkan model deskriptif adalah pengambilan keputusan yang berusaha untuk menjelaskan perilaku secara konkret atau dikembangkan oleh perilaku masing-masing manajer. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan yang kelima adalah kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria ini menentukan satu di antara beberapa keputusan alternatif. Misalkan adalah memaksimalkan laba, kegunaan dari pengambilan keputusan, nilai yang diharapkan, dan pemuasan terhadap perusahaan. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan yang terakhir adalah relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Dalam model keputusan ini ada 2 macam,
yaitu model keputusan tertutup dan model keputusan terbuka. Contoh model keputusan tertutup adalah komputer sebagai alat penghitung untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Sedangkan contoh model keputusan terbuka adalah komputer bertindak sebagai pembantu manajer untuk menghitung, menyimpan, mencari, dan menganalisis. Dalam organisasi yang masih sederhana, masalah pokok yang dihadapi adalah masalah strategis, yakni masalah survival, siasat agar tidak mati karena persaingan dengan organisasi ataupun perusahaan lain, dan juga masalah organisasional atau masalah kerja. Dapat dikatakan bahwa organisasi yang masih sederhana memiliki masalah utama yang terletak pada masalah survival dan masalah kerja. Masalah strategisnya meliputi masalah lingkungan gerak dan wilayah operasi, sehingga masalah utamanya terletak pada masalah hubungan baik dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan pada organisasi dalam menghadapi lawan-lawannya ataupun kompetitornya. Dari segi pengambilan keputusan, masalah ini tidak dapat dibahas secara kuantitatif teknis karena terlalu bersifat personal atau hubungan personal. Sedangkan pada taraf operasional, masalah-masalah yang ada cukup beraneka ragam. Dari masalah-masalah yang dihadapi secara praktek dan keputusan-keputusan yang harus diambil, maka masalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu permasalahan yang bersifat rutin dan repetitif. Yang kedua adalah permasalahan yang datangnya tidak menentu. Masalah-masalah yang bersifat rutin atau repetitif yaitu masalah-masalah yang serupa atau sejenis yang secara relatif berulang atau repetitif. Untuk menghadapi masalah jenis ini, maka organisasi harus membuat program atau suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam proses atau prosedur penanganan tertentu yang lebih spesifik. Keputusan-keputusan ini biasanya disebut program decision. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah-masalah insidentil atau yang tidak menentu. Masalah-masalah ini sifatnya datang tidak menentu. Masalah-masalah ini tidak bersifat rutin, baru, dan struktur, namun biasanya tidak teratur. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, organisasi hanya mampu menentukan cara penanganan yang sangat umum dan menunjuk anggota-anggota organisasi yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Selain penggolongan tipe permasalahan di atas, menurut hierarki permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu permasalahan yang bersifat sederhana, permasalahan yang bersifat sedang, dan permasalahan yang bersifat sangat kompleks. Permasalahan yang bersifat sederhana merupakan permasalahan yang tidak banyak memerlukan data ataupun informasi. Tidak pula diperlukan penilaian timbangan atau judgement yang berat dan tidak memerlukan sistem-sistem kearsipan yang sukar. Untuk menghadapi masalah jenis ini,
organisasi cukup memerlukan teknik-teknik pengambilan keputusan yang tradisional, yaitu melatih para anggota untuk dapat melakukan apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah seperti itu. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan yang bersifat sedang, yaitu permasalahan yang memerlukan penanganan bersama oleh beberapa anggota organisasi, memerlukan informasi atau data yang lebih banyak, dan diperlukan tenaga-tenaga yang berpendidikan tinggi untuk menanganinya. Untuk menghadapi masalah jenis ini, organisasi harus menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan yang konvensional, yaitu yang tergantung pada tingkat kesulitan atau kompleksitas masalah tersebut menurut penilaian kepala ataupun manajer. Hal itu dapat dilakukan dengan cara-cara penciptaan ketatausahaan yang bersifat rutin, penciptaan SOP, yaitu prosedur penanganan masalah secara sebagian demi sebagian yang dibakukan. Yang ketiga adalah penciptaan struktur organisasi yang khas dan disesuaikan dengan struktur masalah yang telah distandarisasi. Permasalahan ketiga adalah permasalahan yang bersifat sangat kompleks. Permasalahan ini adalah permasalahan yang memiliki unsur-unsur masalah yang sangat banyak. Data ataupun informasi yang ada harus diolah cukup atau sangat besar dan memerlukan analisa masalah yang cukup rumit dan teliti. Untuk menghadapi masalah jenis ini, diperlukan teknik-teknik pengambilan keputusan yang modern. Bila masalah-masalah yang ada tidak memerlukan banyak pengolahan informasi, maka cara pengambilan keputusan yang dapat diperlukan adalah dengan menyerahkan penanganannya pada anggota organisasi yang memiliki kemampuan judgement, intuisi, firasat, dan kreativitas. Namun, apabila masalah yang dihadapi memerlukan banyak pengolahan informasi dan mengandung unsur yang dapat dikuantifikasikan, maka perlu digunakan teknik pengambilan keputusan yang bersifat modern, dan oleh karena itu pimpinan organisasi juga harus ikut kursus atau latihan pengambilan keputusan. Namun, hal-hal tersebut memiliki kesulitan di mana dalam menghadapi masalah-masalah insidentil, tentunya organisasi tidak dapat menggunakan teknik pemecahan masalah yang konseptual atau tidak dapat membuat konsepsi-konsepsi seperti sebelumnya, sehingga terpaksa menggunakan teknik pemecahan masalah heuristik yang merupakan metode untuk menemukan sendiri apa yang dicari organisasi dengan mencoba mendidik dan melatih para decision maker yang lebih kompeten dalam suatu organisasi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.